Oke, dimulai. Ya, Assalamualaikum Ibu Ogi. Waalaikumsalam Pak Mur. Ya Ibu, saya datang kemari. Ya, eh, ada suatu permasalahan. Ya. Jadi saya sengaja kemari mengganggu aktivitas Ibu. Monggo kok Pak Mul. Alhamdulillah saya ada waktu hari ini. Tapi tumben gitu. Biasanya kan Pak Mul artinya eh, dengan berbagai kegiatan istilahnya ya agak sibuk nih. Nah alhamdulillah nih. Tapi pada kita udah janjian ya, saya sempatkan waktu itu Pak Mul hari ini. Ya kebetulan. Kenapa nih Pak Mul? Kebetulan saya lebih banyak masalah. Ya, ya ada ganjalan sedikit Ibu ya. Jadi saya bisa datang kemari mengganggu aktivitas Pak Billy juga dan Ibu. Gimana Pak Billy? Enggak ya Pak Billy ya? Nah, ya. Jadi ini Ibu ya, saya ganjalan saya itu kenapa ya Ibu ya? Kok selama saya mengajar di kelas saya merasakan anak-anak itu nggak stabil kondisinya ketika saya belajar. Anak-anak ada yang sambil bermain handphone, ada yang ngobrol sendiri, ada yang ngobrol berdua sambil bercanda. Jadi suasana saat mengajar itu nggak kondusif. Jadi ini saya selama ini ganjalan ini belum bisa mencari solusi buat saya sendiri. Mungkin dari Ibu ada solusi yang baik buat saya. Oh ini berarti terkait dengan pasangan Pak Mul dengan anak-anak ya di kelas ya. Iya. Ada lagi Pak Mul yang mau disampaikan lagi? Ya mungkin kalau selain itu saya berpikir apakah saya memang ketika saat belajar ya, tidak memberikan model pelajaran yang baik, atau mungkin saya terlalu monoton mengajarkan anak sehingga anak itu nggak fokus belajar. Pada dasarnya sih kan memang hal itu sih tidak hanya Pak Mul, saya sendiri pun saya sebagai guru bahasa Inggris juga merasakan gitu. Nah, kalau terkait dengan anak-anak di kelas ini ya, artinya nih kita sebagai guru pasti menghadapi ya Pak Mul ya. Nah, kalau memang ini masalah yang sedang dihadapi Pak Mul gitu ya. Nah, itu bagaimana? Artinya gini, maksud saya adalah kamu tahu nih kondisi anak-anak yang saya ajar seperti ini gitu ya kan. Kemungkinan karena kamu merasa saya kurang kreatif atau kurang dalam hal pemberian model pembelajaran. Bagaimana? Artinya gini, kalau kamu sudah paham, sudah mengerti gitu ya, oh sepertinya problemnya karena saya seperti ini, saya seperti ini. Nah, menurut kamu kira-kira solusi apa gitu untuk permasalahan itu sendiri? Ya, atau mungkin ini kali Bu ya, karena saya berpikir kurang tegas juga karena anak selain model pembelajaran. Saya coba menggali pengetahuan tentang bagaimana cara memberikan pembelajaran ke siswa. Jadi saya coba untuk berbagai macam kegiatan, misalkan saya coba ikut IHT, pelatihan, seminar, bahkan saya coba untuk mengikuti ya dengan harapan saya bisa mengajarkan siswa yang lebih baik. Ya. Itu yang terpikir di saya ke depan. Ya, jadi bisa mengatasi permasalahan. Ya, boleh itu Pak Mul. Dalam artian kan dengan kegiatan-kegiatan atau rencana kegiatan yang ingin Pak Mul mulai, artinya kan nanti berdampak juga terhadap siswa. Nah, kalau misalnya nih Pak Mul ya, barangkali ya sebelum menghadapi siswa seperti ini gitu ya, dulu sebelumnya Pak Mul pernah nggak misalkan mempunyai terkait masalah juga terhadap siswa gitu kan, dan kondisi itu benar-benar wah saya bisa dengan solusi ini. Kalau sekarang dengan permasalahan yang Pak Mul hadapi nih ya, kalau misalnya yang direntangkan ya 1 sampai 10 nih, karena Pak Mul juga tadi sudah punya rencana ke depannya supaya pembelajaran di sekolah di kelas lebih baik lagi gitu ya.
situasi Pak Mul, kondisi Pak Mul ini kalau direntangkan 1 sampai 10 berapa itu Pak Mul? Mungkin kalau saya merentangkan gitu ya 1 sampai 10, barangkali masih level 4 yang gitu ya, masih jauh banget. Jauh banget ya, bawah 5 bahkan ya Pak Mul. Nah, terus tadi juga Pak Mul sudah mempunyai beberapa rencana ke depannya ya, tadi di Pak Mul. Sekiranya nanti itu solusi yang benar-benar wah ternyata saya bisa loh, wah ternyata saya mampu gitu dengan artiannya saya punya rencana mengikuti kegiatan ini itu. Inginnya nih Pak Mul kalau nanti sudah sesuai rencana gitu ya. Inginnya Pak Mul kalau direntangkan kembali itu ya, pastinya inginnya jadi lebih baik ya. Kalau ingin direntangkan kembali 1 sampai 10 inginnya ada di posisi berapa Pak Mul? Iya, mungkin kalau saya mengharapkan lebih baik ke depan ya. Rencana saya itu bahkan pengennya level ke-7 Bu ya. Level ke-7. Ya, artinya dengan cara ini ya itulah, jadi saya lebih bersemangat dengan memberikan pembelajaran ke anak. Ya mungkin dengan saya berbagai macam kegiatan itulah yang akan saya coba tekunin. Saya coba untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya. Iya, oke Pak Mul, berarti dari percakapan kita tadi ya, dari permasalahan yang Pak Mul juga sudah ungkapkan, Pak Mul juga sudah menemukan solusinya. Nah, mudah-mudahan ya dengan rencana-rencana tadi Pak Mul juga mempunyai komitmen. Ya, artinya di situ ada kebertanggungjawaban dalam hal ini kedepannya untuk peserta didik yang lebih baik lagi. Bagaimana Pak Mul? Sudah lebih baikkah? Iya, alhamdulillah agak sedikit lebih baik Bu ya, artinya ganjalan untuk sana kan sudah terbuka. Mungkin ya saya kurang inovatif kali ya, bahkan kurang kreatif kali. Jadi anak-anak itu banyak yang nggak menyimak pembelajaran yang saya sampaikan. Ya, mudah-mudahan untuk perencanaan saya ke depan bisa lebih baik dan anak-anak itu lebih masuk. Betul. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Pak Mul. Terima kasih Mbak Billy. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam. Baik Ibu Rupi, setelah melakukan proses coaching, saya akan bertanya Ibu sedikit bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi. Performa dalam kompetensi coaching tadi ya saya dengan Pak Mul sih alhamdulillah jalan lancar ya Pak Mul ya, dan saya juga bisa hadir gitu sebagai coach penuhnya sehingga permasalahan tadi yang Pak Mul sampaikan dengan sendirinya juga Pak Mul timbul solusi sehingga proses coaching ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan alur kita. Apa yang membuat Ibu menilai demikian? Karena saya ketika saya hadir sepenuhnya ya dalam proses coaching itu saya merasa saya bisa membantu, tetapi dari si coaching ini sendiri pun bisa menemukan solusinya sendiri. Artinya dari apa yang coach sampaikan, saya sebagai coach itu lebih kepada membuat atau menuntun sepertinya beliau bisa menemukan solusinya begitu. Baik, saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu. Saya mengamati tadi pada saat Ibu coaching, Ibu melakukan sebuah pertanyaan gitu, Ibu. Itu sudah sesuai dan lebih tinggi dari standar yang kita rujuk sebenarnya, Bu. Nah, bagaimana pendapat Ibu mendengar hal ini? Wow, luar biasa ya, ya Pak Mulia, luar biasa jika anggapan dari Pak Billy sebagai seperti itu, berarti artinya proses coaching kita berjalan lancar dan mudah-mudahan itu sesuai yang kita harapkan. Baik, untuk rencana tindak selanjutnya gimana? Rencana tindak lanjutnya, untuk rencana tindak lanjut saya akan menerapkan proses coaching atau coaching dalam proses akademik ini ingin saya terapkan kepada rekan sejawat. Pastinya ya, dan pastinya juga saya akan lebih banyak latihan lagi Pak. Baik, nah hasil pengamatan ini akan saya catat di form supervisi akademik. Semoga kegiatan coaching ini bermanfaat buat kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Pak Billy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Billy? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat semua? Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah. Dari Pak Billy mohon maaf aku ganggu waktunya hadir di sekolah Pak Billy. Aku ada sedikit problem nih terkait dengan teman sejawat di sekolah. Ini mau ngomong-ngomong aku ganggu gak waktunya? Enggak, kan kita udah janjian sebelumnya. Jadi gini Pak Bil, saya tuh punya teman ya. Saya punya teman sejawat yang memang lebih usianya lebih tua dari saya, lebih senior gitu kan. Nah terkait hal ini sebenarnya sih saya biasa hal-hal seperti ini yang namanya lingkungan kerja ya Pak Bil ya. Cuma sekarang saya sedang mengikuti kegiatan CGP. Ini kan ajaran baru nih Pak Bil ya, ajaran baru. Kebetulan kita kan sudah mulai dengan kinerja PMM yang baru ya, dari bulan Juli sampai Desember itu kan Pak Bil. Nah permasalahannya di sini nih Pak Bil, karena saya sedang mengikuti kegiatan CGP ini ya, saya tuh pasti udah mulai agak kerepotan ya. Saya udah mulai pinter ya, maksudnya semua sih prioritas gitu. Cuma yang ini yang biasanya saya bisa bisa membantu beliau anytime gitu ya kan, kalau memang ada peluang waktu. Ini sekarang waktunya agak sempit. Jadi permasalahannya beliau ini guru senior ya, kalau guru senior kan sudah ada keterbatasannya beliau, sedangkan PMM itu kan kita istilahnya ya teknologi ya kan, lalu memudahkan web PMM itu sendiri gitu kan. Nah kalau dulu nih saya suka membantu beliau nih, jika beliau ada kesulitan, nggak PM aja sih, yang lain juga gitu ya, tapi terkait misalnya dengan aplikasi pendidikan yang lain. Nah untuk yang semester 2 ini gitu kan, karena saya mulai agak kerepotan, ternyata beliau juga masih minta tolong karena faktor kebiasaan itu. Saya tidak apa-apa, saya akan membantu gitu Pak Bil ya, saya akan membantu selama saya masih bisa gitu kan. Coba ini terkadang kalau dalam situasinya lagi Masya Allah kerjaan sekolah banyak, dan lalu ya termasuk PMM itu ya, lalu tugas CGP juga sedang diudet gitu kan, saya jadinya entah bagaimana gitu istilahnya. Yang terakhir itu ketika beliau minta tolong, saya nggak bisa gitu, dan nggak tahu saya mungkin keceplosan ngomong apa ya. Beliau ini sepertinya ada kata-kata yang saya kurang menyenangkan, mungkin tanpa sengaja ya. Kayaknya akhir-akhir ini tuh agak menjauh jadinya dari saya gitu. Jadi begitu Pak Bil kan, sepele sih, tapi saya jadi aduh ya Allah kenapa gitu, jadi itu istilahnya saya pasti salah ya, saya pasti salah gitu kan. Cuma aduh saya jadi mikir kenapa gitu kan, saya udah bilang, saya udah kasih tahu gitu ya, kenapa sih nggak mau yang lain aja gitu, maksud saya itu Pak Bil. Oke, baik. Jadi sini Ibu datang karena ada masalah Bu ya. Saya sudah menggarisbawahi bahwa ada beberapa hal yang sebenarnya muaranya cuma satu ya, kalau menurut saya. Yang pertama dengan teman senior ya. Dengan kesibukan Ibu sebagai CGP, lalu PMM memang sedang berjalan. Dan Ibu ini punya karakter ini, membantu teman ini sangat luar biasa nih karakter seperti itu. Karena banyak di tempat-tempat lain mungkin ya yang hanya memang memikirkan dirinya sendiri gitu. Tapi ini Ibu membantu teman Ibu yang kemudian ada senior, dan kalau saya lihat juga memang kondisi kita sama sebenarnya Bu. Saya juga mengalami apa yang Ibu alami gitu kan. Tapi karena Ibu orangnya sensitif dalam membantu gitu, ketika ada sesuatu hal yang tidak beres, itu membuat Ibu tidak nyaman kan gitu ya Bu? Iya, dalam artian gini loh, hal kayak ini sih biasa ya. Bagi kita namanya senior kan orang tua juga gitu kan. Gak apa-apa, cuman ini ya ampun, saya bilang biasanya saya bisa membantu, saya ada keluangan waktu gitu. Ini coba karena dengan tugas CGP yang menumpuk gitu, akhirnya saya jadi keceplosan entah ngomong apa gitu ya. Jadi sekarang dia agak menjauh gitu, gesternya beda sama saya gitu. Jadi saya ya ampun,
Jadi ya itu, jadi saya jadi bingung gitu. Sebenarnya karakter itu bagus Bu, ketika ibu melihat rekan kerja yang biasanya bersahabat gitu ya, kira-kira menjauh, mungkin kalimat ada yang tercetus, itu artinya ibu punya refleksi introspeksi yang sangat mendalam. Itu sangat bagus untuk membangun kerjasama sebuah tim gitu Iya. kan. Karena memang ibu adalah bagian tim dari sekolah, ibu banyak membantu walaupun itu sebenarnya bukan kewajiban ibu ya PNS Betul, ya. betul. Nah, itu luar biasa tuh Bu. Tapi apakah ibu sudah punya solusi untuk melakukan relasi dengan rekan sejawat yang membuat ibu ini jadi tidak nyaman? Dari tadi apa yang saya bicarakan sama Babi ya, apa yang saya ungkapkan gitu ya, katanya saya berpikir tuh sepertinya saya harus meluangkan waktu nih Babi ya, meluangkan waktu dalam artian ya minggu-minggu ya deket-deket ini gitu ya, bertemu dengan beliau face to face, ngomong langsung ya. Saya akan apa ya, ibaratnya itu ya ngomong dari hati ke hati, saya akan menyampaikan apa adanya. Barangkali ibu, ya saya pasti minta maaf dulu deh. Ibu kenapa kok saya biasanya ibu sama saya ini kenapa ini gitu ya. Tapi saya basa-basi dulu Kak Biel gitu maksudnya kan. Lalu barangkali kalau suasananya sudah mencair, sudah beliau mau mengungkapkan, ya udah pasti saya salah aja deh Pak Biel. Saya pasti minta maaf ya kan. Saya pasti minta maaf dulu, lalu saya akan jelaskan kepada beliau. Ini rencana saya Pak ya. Rencana saya tuh jadi ibu barangkali ini kan saya sedang ini yang nanti akan saya ungkapkan, saya kan sedang mengikuti kegiatan JGP ya. Kita juga kan sedang istilahnya PMM kinerja yang semester 1 ini kan juga sudah dimulai gitu ya. Barangkali gini Bu, saya punten banget, bukan saya nggak mau bantu, saya akan membantu, tapi saya tidak menjanjikan, artinya Cakep, saya bagus. saya akan membantu kalau misalnya saya tidak begitu sibuk dengan kegiatan CGP saya gitu kan. Dan Ibu ini punten banget itu, coba aja lihat situasinya, kalau misalnya saya mungkin lagi nggak pegang laptop, oh berarti saya lagi nggak sibuk gitu kan sambil gitu kan. Nah boleh deh Ibu, tapi kalau saya sedang kira-kira sedang repot, sedang sibuk, saya sudah ngomong sama temen nih, sama Bu Rosmi gitu kan, karena saya juga melihat situasi kemarin gitu ya. Saya bilang sama beliau, kalau misalnya Ibu tidak keberatan gitu kan, kalau saya tidak saya sedang sibuk gitu ya, repot, saya meminta beliau untuk membantu Ibu gitu. Saya bilang gitu nanti tuh Pak Bill. Cakep tuh Bu, itu solusi yang sangat bagus ya. Jangan sampai nanti apa tindakan ibu jadi mengundang asumsi-asumsi negatif itu Bu. Padahal ibu sendiri kan punya karakter yang membantu. Kebetulan juga kesibukan ibu sedang padat-padatnya ini ya Bu ya. Iya betul. Kalau bisa sih memang tidak ada yang dikorbankan, tapi memang cakep banget tadi solusinya. Ibu mau bertatap muka langsung, saling sharing tentang kondisi ibu juga. Yang mudah-mudahan hubungan dengan rekan ibu ini ya mulai mencair dan menjadi lebih baik lagi. Amin. Makanya saya juga nanti berkomitmen juga ya, dalam artian meskipun saya meminta tolong kepada ibu terus untuk membantu beliau, tapi saya juga tetap bertanggung jawab, saya juga tetap berkomitmen. Dalam artian ketika saya nggak bisa membantu ini, kalau saya rasanya down gitu, dalam artian saya biasanya bisa loh gitu ya. Artinya gimana sih ya namanya orang tua sendiri gitu kan. Mudah-mudahan setelah saya ngobrol sama beliau face to face gitu, dan saya juga sudah memberikan solusinya, mudah-mudahan nanti istilahnya dia bisa ini lagi deh, seperti biasa lagi gitu Pak Bill, meskipun saya tidak bisa sepenuhnya membantu. Artinya dengan melihat situasi saya, dan juga saya minta tolong juga pada akhirnya ke teman yang barangkali beliau bisa dibantu. Untuk kondisi Bu, karena ini pertemanan ibu ya. Dulu ibu membantu teman-teman ibu yang nggak mungkin cuma satu ya Bu ya. Karena memang kan usia senior itu sebenarnya bukan tidak mampu, tapi punya keterbatasan. Betul. Nah ini rentangnya berapa nih posisi ibu dari 1 sampai 10 kira-kira? Di sini kita ya di sekolah tuh di SMP 17 memang banyak yang sudah senior ya, banyak yang sudah istilahnya sudah mau pensiun ya. Memang kalau terkait dengan hal-hal teknologi, saya salah satunya yang sering mereka minta Miss ini gimana gitu ya. Ya dan itu
saya kalau misalnya tidak sedang repot, artinya kalau CBP kan jadwalnya pada ini ya, kalau dia sudah terjadwal ini, itu dengan senang hati Pak Biar saya bantu gitu. Makanya dengan kondisi ini saya ngerasa aduh down banget ini saya, maksudnya ya ampun, biasanya mereka hey gitu kan, udah kayak anak sendiri. Saya kayak gini loh, tapi kalau di renang tuh saya kayak ada di posisi 4 deh, atau 3 lah kali, banget gitu kan. Saking tersitanya kegiatan waktu itu ya. Tapi solusinya udah cakep gitu, udah bagus banget itu ya. Ya karena memang ibu punya kesibukan tadi kan. Saya ulang lagi, terus juga ibu ada rekan senior yang biasa ibu bantu, jadi ibu juga karena waktunya punya keterbatasan, jadi tidak bisa membantu. Bukan tidak ingin membantu ya Bu ya. Betul Pak Bir. Lalu kalau sekarang udah 3-4 nih, mungkin setelah kegiatan atau setelah tatap muka, ya ibu menceritakan kondisi ibu sebenar-benarnya. Bagaimanapun relasi atau teman kerja itu kan yang membuat kita nyaman di lingkungan atau beraktivitas. Itu ibu mau dinilai berapa? Saya tuh kalau saya kan tetap harus tanggung jawab ya, saya juga tetap harus berkomitmen kepada mereka, artinya yang seperti biasa lah dulu gitu kan. Nah kalau misalnya nanti ini sudah berjalan seperti biasa, mereka juga sehat juga, sudah mulai enjoy gitu kan, artinya mereka juga sudah menyesuaikan dengan kegiatan saya sekarang ya. Saya harapannya ada di posisi 8 atau 9. 8 atau 9. Iya. Tapi ya itu tadi, ada artian saya juga berkomitmen jika saya ada waktu luang dan mereka juga melihat saya dengan posisi tidak sibuk, tidak memegang laptop, sok-sok aja gitu. Saya juga mungkin akan nyamperin mereka dulu deh, Pak, nyamperin mereka gitu. Bu, Pak ada kesulitan nggak gitu? Oh, bagus ya kan, itu artinya udah jemput bola duluan itu keren dah. Iya, begitu ya. Pak Bir. Ya baik, nanti saya mau ngobrol lagi nih sama ibu nih. Ketika ibu sudah bertemu, ya udah menceritakan kondisinya, saya masih penasaran itu hasilnya seperti apa. Saya boleh. Baik. Iya, ini Pak Bil, Pak Mul, terima kasih atas waktunya ya. Sehat-sehat ya semua ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Billy? Setelah melakukan coaching ya dengan teman sejawatnya, ya apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah sudah berjalan dengan sesuai dengan saya harapkan. Ya, alhamdulillah ya. Artinya selama pelaksanaan itu tidak ada kendala sama sekali ya. Betul. Jadi saya juga melihat dari beberapa yang disampaikan oleh coach dan Bapak sebagai coach juga sudah luar biasa memberikan beberapa arahan, masukan ya, sehingga ketika melihat coach yang awalnya kurang bersemangat sekarang jadi bersemangat ya, itu luar biasa. Bapak mungkin ada beberapa pertanyaan ya setelah melakukan coaching ya, jadi ini kita anggap sebagai bahan refleksi ya. Artinya ketika sudah melaksanakan coaching, berarti kita coba untuk bertanya apakah sudah berhasil atau belum hasil coaching yang tadi ya. Jadi yang pertama ini Bapak setelah melakukan coaching ya, nah dari Bapak sendiri performa ya dalam kompetensi yang sudah menerapkan tadi dalam pada saat coaching apa sebenarnya? Jadi memang saya berusaha semaksimal mungkin Pak ya, sesuai dengan alur cerita gitu saya terapkan, dan alhamdulillah saya bisa memberikan feedback yang bagus kepada coach, sehingga coach itu mau menggali gitu permasalahan yang ada gitu. Akar penyebab masalahnya ada, hadir di situ, sehingga saya sebagai coach saya bisa mengidentifikasi masalah. Baik Bapak, artinya Bapak sendiri sudah fokus ya, sudah mendengarkan dengan aktif ya, hadir dengan penuh, terbukti ketika saat coaching itu luar biasa kayak saya sambil mendengarkan itu antara coach dan coaching ya luar biasa, saya antusias gitu. Kemudian ketika Bapak mengatakan bahwa dengan berbagai macam penilaian yang dilakukan ya, kenapa sih Bapak bisa menilai seperti itu? Ya saya lihat bahwa memang sebelumnya saya juga sudah berlatih ya Pak ya. Jadi saya merefleksi sendiri, menilai diri sendiri itu
ya sesuai dengan apa yang saya sudah pelajari dan sudah sesuai secara runtut dan runtun gitu loh Pak. Jadi tinggal saya menerapkan kepada coaching gitu. Ya, betul ya. Artinya kalau saya menyimpulkan ya, jadi dari hasil coaching yang tadi ya, Bapak sudah luar biasa mendengarkan apa dari coaching yang punya masalah ya. Artinya sudah berhasil ya, sudah berhasil. Kemudian pertanyaan terakhir ya, ketika apa hasil ya yang dimunculkan atau tadi sudah melakukan coaching ya, untuk refleksnya, artinya untuk langkah ke depan atau kalau kita artikan adalah sebagai apa, Polri? Tindak lanjut, betul. Tindak lanjut ke depannya ketika kita sudah melakukan coaching, maka tindak lanjut ke depan maunya seperti apa sih? Ya memang coaching ini sebuah hal yang baru untuk saya ya, dan saya akan belajar lagi sehingga ini bisa saya terapkan nih Pak di sekolah saya ketika memang ada rekan sejawat gitu. Bahkan proses coaching ini juga bisa saya terapkan pada siswa gitu, sehingga saya bisa memancing dia untuk bisa berpikir lebih dalam, lebih luas terhadap dirinya sendiri sehingga solusi itu bisa muncul dari diri dia sendiri gitu Pak. Itu yang saya harapkan dan mudah-mudahan kedepannya saya mampu menerapkan ini secara konsisten. Ya, berarti dari coaching tadi sudah berhasil ya, walaupun belum tahu hasilnya. Ya, baik, terima kasih Bapak ya sudah melakukan coaching ya. Maka pertemuan kali ini kita tutup. Ya, terima kasih untuk Pak Billy dan Bobi. Yaitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, kamu sehat? Alhamdulillah. Bapak gimana kabarnya? Iya nih, lagi ada yang mau diceritakan. Oh. Bobi gimana, sehat Bobi? Alhamdulillah sehat Pak Bil. Gimana? Ada ganjalan atau masalah apa yang mau disampaikan? Ya, yang pertama sih pastinya memang saya ada masalah gitu. Ingin sharing bagaimana cara saya itu biar bisa lebih lega menghadapi ini. Oh iya. Mudah-mudahan dengan bercerita berkurang juga beban saya gitu. Betul Bapak. Karena ini memang kewajiban saya sebagai guru Pak. Jadi sebelumnya nih nggak apa-apa nih, nggak ganggu waktunya nih. Enggak, lagi santai, kebetulan lagi Santai. ada Sampai kegiatan. Alhamdulillah sih. Jadi memang saya merasa bahwa saya ada penurunan kinerja gitu. Oh. Penurunan kinerja yang saya rasakan kurang maksimal dan saya melihat bahwa berdampak pada siswa gitu. Jadi memang kan beban kerja saya sekarang kan ada beberapa ya Pak. Yang pertama, saya karena dianggap mampu IT, saya membantu operator PPDB segala macam, AKM dan lain-lain. Yang kedua, karena memang domisili saya dekat sama rumah, saya dipercaya juga itu jadi sarpras, sarana prasarana nih Pak. Jadi saya mengkondisikan semua siswa itu mendapatkan fasilitas yang sama, tidak ada bangku yang rusak dan lain-lain. Yang ketiga, beban menjadi wali kelas Pak. Yang keempat, memang kan kita guru Pak ya, jadi memang harus ngajar gitu kan, yang mungkin saya. Iya. Yang kelima ini bukan beban sih Pak, ini pilihan saya gitu kan, mengikuti CGP gitu. Karena program pendidikan ini begitu padat, tapi juga saya tidak bisa tinggalkan. Lalu juga ada beban sarpras yang memang harus saya jalani, dan wali kelas, dan juga mengajar, dan juga kadang-kadang menjadi operator. Saya merasa bahwa kehadiran saya di kelas itu menjadi tidak berkualitas gitu. Kurang maksimal ya. Kurang maksimal gitu ya. Sangat-sangat kurang berkualitas gitu. Jadi memang saya butuh adjustment, untuk penyesuaian bagaimana beban kerja saya yang saya sebutkan tadi itu tidak mengganggu dan berdampak pada siswa gitu. Karena kan mau nggak mau Pak, dari segi usia ya, saya udah tidak muda lagi gitu Pak. Ada aktivitas-aktivitas yang membuat saya lelah,
akhirnya kelelahan saya tidak menjadi fokus, akhirnya pelayanan saya juga terganggu. Dan melihat seperti ini, saya menyadari bahwa saya berada di pelayanan pendidikan, bahwa tidak berfungsinya satu orang itu bisa berdampak bagi yang lain, Pak. Kayak kemarin buat di rapot, saya mengerjakan paling akhir tuh, Pak. Kalau saya belum mengisi kan dulu yang lain belum bisa ngeprint tuh, Pak. Ya kan? Nah ini berdampak gitu. Karena memang saya harus mengerjakan yang sifatnya lebih urgensi dulu gitu. Ya alhamdulillah sih teman-teman memaklumi, tapi saya kedepannya ingin lebih fokus lagi gitu, Pak. Jadi permasalahan Bapak itu memang lumayan berat, Pak ya. Pertama mungkin karena Bapak ahli ya dalam IT ya. Kemudian ditambah lagi dengan banyak kegiatan lain seperti CKP gitu ya, yang banyak menguras waktu ya. Jadi itu kadang bisa menguras kesehatan Bapak sendiri. Terus belum Bapak selain CDP juga ada kegiatan lagi sebagai sarana prasarana yang kebetulan karena dekat dengan rumah Bapak ya, dekat dengan rumah akhirnya sarana prasarana tanggung jawab Bapak kembali gitu. Memang pada dasarnya ini akan berdampak pada aktivitas kegiatan belajar Bapak sendiri ya. Jadi kalau kondisi seperti ini kan nanti anak-anak juga efeknya kok belajarnya seperti ini ya, karena mungkin jadi Bapak merasa kelelahan ya, kelelahan sehingga memang harus ada yang sedikit di stop bagi Pak ya. Jadi biar memaksimalkan Bapak itu lebih rajin lagi untuk kegiatan mengajar ya. Mungkin kalau menurut saya sendiri ya, dari apa yang Bapak sampaikan ya, dari ganjalan Bapak sendiri mengenai banyak kegiatan ya, kalau saya lebih mengarahkan ke Bapak ya, artinya kalau dibilang solusi yang terbaik ya. Jadi apa yang ke depan nanti itu sebenarnya harus kita stabilkan dulu ya, stabilkan. Oh iya, ternyata yang harus didulukan yang mana gitu kan, ya lebih terarah ya. Nah sekarang pertanyaan, saya coba untuk memberikan pertanyaan ke Bapak. Dengan banyak kegiatan ya seperti ini ya, mungkin dari Bapak sendiri, artinya di lingkaran positif Bapak sendiri ya, bisa nggak sih untuk kegiatan itu atau tugas Bapak itu dialihkan ke seorang yang memang bisa bertanggung jawab seperti itu? Ya, jadi begini Pak, memang saya sudah membuat skala prioritas. Saya akan mencopot salah satu beban amanah yang diberikan kepada saya. Kalau lihat CDP, yang mungkin saya berhenti CDP, karena ini kemauan saya gitu Pak. Mengajar, saya memang harus mengajar karena fungsi saya adalah seorang guru gitu. Tapi saya akan mengurangi beban kerja saya, yaitu menjadi wali kelas Pak. Jangan sampai karena kesibukan saya, kefokusan saya, anak ngasih surat izin dokter sakit karena saya sibuk, saya nggak kasih tahu nih Pak. Akhirnya kan jadi apa yang dirugikan kan anak gitu. Ya, jadi untuk beban kerja yang akan saya kurangi adalah beban menjadi walas. Dan saya melihat bahwa kenapa sih walas itu Pak? Saya melihat saya kedatangan 3 guru baru nih Pak sekolah saya dari 3K sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab saya. Saya akan meminta kepada kepala sekolah bahwa beban walas ini akan saya limpahkan gitu Pak, dengan izin kepala sekolah kepada ketiga teman saya yang baru bergabung di sekolah saya. Kebetulan mereka lebih muda dan lebih energik gitu Pak. Artinya masih bisa sangat diandalkan. Kalau untuk sarana prasarana, saya mengevaluasi bahwa mayoritas di sekolah saya adalah perempuan Pak. Tidak mungkin gitu saya melihat perempuan gitu kan mengangkat bangku, menghitung jumlah bangku, belum lagi ada sarana prasarana baru gitu kan, yang harus terdata, yang harus bisa di setel, difungsikan sebagaimana mestinya. Bukan berarti saya meng-underestimate perempuan Pak ya, bukan ya. Cuma dari segi fisik, kedekatan waktu dan jarak, saya masih bisa menghandle itu. Dan walas lah yang saya singkirkan sehingga saya bisa optimal lagi Pak. Jadi kalau saya ngajar itu kayak dulu tuh Pak. Biasanya dulu sebelum saya
ada CGP gitu Pak ya. Dengan ada ini saya masih bisa menyiapkan metode-metode mengajar yang menarik nih Pak. Saya udah bisa nyiapkan fokus dulu apa segala macam gitu. Sekarang itu saya ngajar jadi metode konvensional gitu Pak, textbook gitu ya. Cepat ya. Iya, jadi anak-anak juga kayaknya belajar tuh kayaknya jenuh gitu. Monoton ya. Monoton gitu-gitu aja gitu kan. Nah, terus juga setelah ngajar pun saya harus buru-buru untuk melakukan pekerjaan yang lainnya. Gitu. Ya seperti itu Pak, saya akan menghadap ke kepala sekolah dalam waktu dekat ini sebelum tahun ajaran baru gitu. Ya mudah-mudahan kepala sekolah memahami keadaan saya karena beliau juga kepala sekolah yang luar biasa Pak. Sekarang berarti Pak Billy kan sudah mengidentifikasi masalah gitu ya, artinya dari berbagai macam permasalahan ya. Artinya permasalahan di sini itu karena memang kepenuhan beban ya. Beban tugas dan tanggung jawab ya. Pak Billy juga sudah menemukan solusinya ya yang terbaik. Artinya untuk wali kelas inilah yang memang harus kita lepaskan ya. Kebetulan ada kedatangan P3K baru ya. Itu ada 3 orang ya. Nah, jadi biarkan untuk tugas wali kelas diberikan ke yang P3K baru ya. Nah, di situ Pak Billy sudah ambil yang terbaik lah ya. Strateginya udah baik ya. Udah benar-benar solusinya luar biasa. Untuk Pak Billy udah menemukan nih ya, menemukan ini loh yang harus kita lepas ya. Nah, sekarang untuk langkah ke depan ya. Langkah ke depan kira-kira kapan mau dilaksanakannya untuk melepas ini? Sebelum merapat tahun ajaran baru Pak, mungkin 2 atau 3 hari lagi saya akan sowan ke kepala sekolah, memberikan kondisi saya seperti apa, dan memang saya melihat bahwa proses penilaian terhadap diri saya ya, refleksi saya itu dari rentang 1 sampai 10 saya berada di posisi 5 Pak. Oh jauh emang, ya lumayan sih sebenarnya ya, tapi agak kurang ya. Agak kurang, ya, memang masih bisa terlayani tapi ada rasa ketidakpuasan terhadap diri saya sendiri sih sebenarnya. Targetnya sampai rentang berapa nih untuk mencapai tujuan nih? 9 Pak. 9 ya, dan udah luar biasa ya. Baik Pak Billy, untuk Pak Billy udah menemukan ya, langkah ke depan pun Pak Billy sudah menemukan nanti berapa hari kemudian ya. Nah, untuk langkah selanjutnya mungkin Pak Billy selain dari melepaskan wali kelas ya, nah untuk siswa sendiri ya, untuk Pak Billy biar supaya anak-anak itu lebih terkontrol, tidak monoton ya. Langkah Pak Billy sendiri seperti apa ke kelas tersebut? Sebenarnya saya masih punya banyak pembelajaran yang efektif dan menarik, bekas-bekas tahun lalu saya tuh Pak, yang saya sudah simpan di dalam laptop gitu kan, yang memang sarananya juga sudah ada gitu, yang memang sudah saya modifikasi. Nah mungkin saya akan menerapkan kembali gitu, karena memang ya karena kepadatan waktu menyiapkan ini itu akhirnya ya mengajar jadi ala kadarnya, konvensional lagi gitu Pak. Hanya buku siswa, buku guru, buku siswa, buku guru gitu kan. Padahal saya udah ada metode-metode sebelumnya gitu ya, yang sudah saya kembangkan dan siap untuk diimplementasikan di tahun ini. Tahun ini ya. Ya pada dasarnya kita kembali ke anak ya, karena ketika anak sudah monoton hanya mendengarkan saja dari pembelajaran Pak Billy, ya istilahnya ya kita kasihan juga anak-anak ya. Betul. Ya jadi jangan sampai ke depannya itu anak-anak terus menerus ketika Pak Billy mengajar mereka bosan ya, ada rasa bosan, ada rasa jenuh ya. Dan ke depan mungkin Pak Billy sudah merencanakan akan membuat model pembelajaran atau model seperti apalah yang memang anak-anak itu lebih fokus ya, lebih senang ya, dan tentunya minat belajar siswa meningkat. Betul, ya. Itu harapan saya. Oh ya, itu yang diharapkan Billy ya. Itu sebagai bentuk tanggung jawab Pak Billy ke depan ya. Artinya akan terfokus untuk memberikan pembelajaran yang terbaik buat siswa ya.
Ya mungkin kalau menurut saya Pak Billy sudah menemukan solusi yang terbaik. Kemudian nanti akan menghadap kepala sekolah, masalah beban tanggung jawab yang memang harus dikurangin. Ya. Jadi ya menurut saya apa yang Pak Billy hari ini bicarakan sudah menemukan solusi yang terbaik. Terima kasih. Ya ada yang tanyain lagi Pak Billy? Nah, saya rasa tidak sih Pak, saya cukup sangat lega gitu bisa bicara dengan Bapak gitu kan, sehingga memang ya itulah gunanya teman Pak ya. Iya, betul. Kita harus bercerita tentang beban kita, dengan bercerita mudah-mudahan beban pikiran minimal berkurang Pak, jadi kita bisa fokus lagi dengan apa yang kita hadapi di depan gitu. Iya, yang penting dalam lingkaran positif kita, kekuatan kita ada yang support ya, ada yang mendukung, dan itu adalah sebagai kekuatan kita ya. Selain kita punya kekuatan pribadi kita, tapi sekeliling kita, lingkungan kita itu pasti akan kita butuhkan ya sebagai relasi atau kolaborasi dengan teman sejawat kita ya. Ya mungkin kalau memang tidak ada pertanyaan atau penuh-penuhnya udah lega dan tidak ada ganjal lagi, ya kita cukupkan. Ya. Baik, ada yang lain? Ya mungkin setelah saya menghadap mungkin saya bisa curhat lagi mungkin. Ya, insya Allah kapan-kapan silakan kita saling sharing untuk bisa memecahkan masalah. Ya. Ya, terima kasih Bapak. Sama-sama. Bobi. Ya. Maaf mengganggu waktunya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, luar biasa ya proses coachingnya tadi ya saya Ya. dengarkan. Waduh, wah benar-benar istilahnya apa ya, saya juga belajar ya sebagai observer melihat proses coaching kalian berdua ini. Namun setelah proses coaching tadi ada beberapa hal juga yang akan saya tanyakan dan juga saya akan sampaikan khususnya kepada Pak Mul ya sebagai coach ya. Nih bagaimana nih Pak Mul nih apa penilaian sendiri performa Pak Mul tadi pada saat proses coaching dengan Pak Billy? Ya, pada saat coaching ya dengan kita bicara dengan coach ya, ternyata performanya luar biasa ya. Artinya ketika coaching memberikan sesuatu permasalahan itu sudah dimunculkan semua. Jadi itulah yang bikin performa saya itu luar biasa seperti itu. Mantap ya. Jika Pak Mul berkata seperti itu, maksudnya hal itu karena penilaian apa gitu? Ya. Jadi pada saat coaching kita sudah menerapkan alur cerita. Jadi sudah ada tujuannya apa, kemudian identifikasi masalahnya juga sudah muncul, kemudian ada rencana aksi. Walaupun rencana aksi nanti kita belum tahu hasilnya, tapi sudah ada aksinya. Dan yang terakhir sudah ada tanggung jawabnya. Jadi dari masalah itu ternyata ada solusinya. Luar biasa ya. Dari tadi yang sudah disampaikan Pak Mul dan juga proses coaching antara Pak Mul sama Pak Billy, ada beberapa juga yang ingin saya sampaikan. Boleh Pak Mul? Boleh. Proses coaching antara Pak Billy dan Pak Mul ini juga sudah sesuai dengan alur cerita ya, berjalan lancar. Tadi juga saya lihat Pak Mul hadir sepenuhnya ya pada saat Pak Billy menyampaikan masalahnya. Pak Mul fokus gitu, dan itu buat saya seperti inilah ya yang sebenarnya proses coaching gitu ya. Tapi pun dalam hal ini juga saya lihat tadi Pak Billy ya benar-benar menyampaikan unek-uneknya luar biasa gitu Pak Mul ya. Artinya ketika Pak Billy menyampaikan, Pak Mul juga bisa menangkap, oh Pak Billy ini bisa juga, pasti juga sudah menyesuaikan dengan solusinya gitu ya Pak Mul ya. Dan saya lihat juga dari awal sampai akhir ini juga berjalan lancar, keduanya juga luar biasa. Salut untuk kalian berdua. Nah, untuk rencana tindak lanjutnya bagaimana nih Pak Mul? Ya. Jadi untuk rencana tindak lanjut ke depan yang pasti dari coaching sendiri, artinya kita sudah coba saling sharing ya, ada masalah apa gitu kan, ternyata ya udah ada tanggung jawabnya, sudah ada rencana aksinya. Nanti ke depan kita akan melakukan mencoba untuk memantau, melihat perkembangan ya, apakah apa yang tadi disampaikan itu sudah diterapkan atau belum. Jadi kita akan coba berbicara kembali mengenai
coaching yang sekarang dilaksanakan. Baik Pak Mo, apa yang tadi Pak Mo sampaikan dan proses coaching dengan Pak Billy dan juga saya sudah menyampaikan apa yang sudah saya amati sebagai observer, nanti akan saya tuangkan ke dalam Homes ini. Nah, demikianlah proses coaching dalam demonstrasi kontekstual mode 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat terakhir siapa? Gue.